Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama Islam yang bertema mengenal keberagaman agama di dunia sebagai agama ardi dan samawi. Disusun oleh saya, Triska Amelia Safira, NIM B111220184, kelas D, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang 2022. Latar belakang agama samawi sebelum Islam mempunyai kapasitas jangkauan waktu dan tempat terbatas. Sifat temporer itu dibatasi dengan kehadiran nabi setelahnya, seperti ajaran Musa alaihissalam. Waktunya adalah ketika ajaran Isa alaihissalam tiba. Berbeda dengan itu, agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama terakhir dan penutup. Al-Quran menyatakan bahwa lingkup keberlakuan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia di mana mereka berada. Wa ma arsalnaka ila kafatal linnasi basyiran wa nazira kina aksarana nasyila ya'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi banyak manusia tidak mengetahui. GS ayat 28. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Oleh sebab itu, tanpa harus ada konflik dengan keadaan di mana ia berada, Islam akan berhadapan dengan masyarakat pada saat tertentu, termasuk masyarakat modern, sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat bersaja sebelumnya. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan sesama dan mempunyai hubungan Muslim dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Ya ayyuhalladzina amanu kullu fis silmi kafatau wa la tattabi'u khutuwat syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Sebagai orang beragama, harusnya kita memahami agama yang kita anut saat ini. Jangan hanya terbawa arus ataupun hanya mengikuti agama bawaan sejak lahir. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang konsep ketuhanan, dan dalam surat Al-Ikhlas ayat ke-1 bahwa Tuhan itu esa secara mutlak. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Rumusan masalah: 1. Apa pengertian agama? 2. Apa pengertian agama ardi dan samawi? 3. Bagaimana ciri-ciri ardi dan samawi? Pembahasan pengertian agama. Agama secara etimologi adalah pengatur yang mengatur tata keimanan, keyakinan, serta pengabdian kepada Sang Pencipta. Secara sosiologi,
Agama pengertian sosial adalah gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat di dunia tanpa kecuali. Secara istilah, yaitu sebuah aturan yang mengandung sistem tata keimanan atau keyakinan atas adanya Tuhan, juga merupakan sistem ritual atau tata beribadatan manusia pada Tuhan, dan juga sebagai sistem norma. Pengertian agama Ardi dan Samawi. Agama Ardi disebut juga sebagai agama bumi. Di Indonesia setidaknya ada dua agama Ardi yang dikenal di masyarakat. Yang pertama Hindu, kitab suci Weda. Usia Hindu tercatat sebagai salah satu agama paling tua di Indonesia yang sudah sejak 7.000 hingga 6.000 sebelum Masehi. Yang kedua Buddha, kitab suci Tripitaka. Usia ajaran Buddha disampaikan Siddhartha Gautama yang terus diminati hingga sekarang. Agama Buddha diperkirakan sudah ada sejak 2600 sebelum Masehi. Agama Samawi. Agama Samawi adalah agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan. Agama Samawi diwahyukan pada Rasul yang mengajarkan pada manusia. Agama Samawi disebut juga agama paling tua karena telah diturunkan sejak zaman Nabi Adam. Ada 3 agama Samawi yang banyak dikenal masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama Islam, kitab suci Al-Quran. Usia Islam sudah berumur ribuan tahun sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap pada Rasulullah SAW pada 610 sampai 632 Masehi. Yang kedua Kristen, kitab suci Injil. Usia Kristen juga berusia ribuan tahun sejak kali pertama diturunkan pada manusia. Ajaran Kristen hingga kini masih dianut banyak orang. Yang terakhir Yahudi, kitab suci Taurat. Usia sejak diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, agama Yahudi atau Yudaisme telah berusia ribuan tahun. Ciri-ciri agama Ardi. Yang pertama, agama Ardi tidak disampaikan oleh Nabi dan Rasul Tuhan secara tidak dapat dipastikan kelahirannya. Yang kedua, diciptakan oleh tokoh agama. Yang ketiga, berasal dari daerah dan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh Nabi atau Rasul Tuhan. Yang kelima, jika ada kitab suci yang diwariskan, isi kitab itu mengalami perubahan seiring dengan berjalannya sejarah agama. Yang keenam, ajaran dapat berubah-ubah mengikuti perubahan pola pikir masyarakat. Yang ketujuh, konsep ketuhanan, panteisme, dinamisme, dan animisme. Yang kedelapan, ajaran tidak universal. Ciri-ciri agama Samawi disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Dapat dengan pasti ditentukan kelahirannya. Tidak tumbuh dari masyarakat tetapi diturunkan kepada masyarakat. Memiliki kitab suci yang diwariskan Rasul Tuhan dengan isi yang sudah pasti. Ajaran serba tetap meskipun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Ajaran universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keagamaan. Memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulan berdasarkan pada penjelasan dari bab 2 dapat disimpulkan bahwa agama Samawi adalah agama yang berlandaskan pada kepercayaan bahwa Tuhan Maha Esa yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan, sedangkan agama Ardi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya daerah, pemikiran seseorang yang diterima secara global, bukan berlandaskan wahyu. Agama Ardi disebut juga sebagai agama bumi. Ada 3 agama yang termasuk agama Samawi, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama Samawi tersebut menyampaikan pokok ajaran yang sama kepada umatnya, yaitu keyakinan akan keesaan Tuhan. Terima kasih presentasi makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.